Shalom Aleichem Besek Namasya. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah buku yang isinya menggelitik hati saya. Sebetulnya saya sudah lama memiliki buku ini. Ketika saya membuka halaman pertama, itu ternyata cetakan yang ke-8. Cetakan ke-8 itu tahun 2008. Setelah saya membuka halaman berikutnya, ternyata cetakan pertama itu tahun 1971. Artinya buku ini sangat lama dan diberi pengantar oleh Kiai Haji Abdullah Wasid. Apa sih isi buku ini? Sebetulnya buku ini bercerita tentang kisah kesaksian seorang yang bernama Antonius Widuri yang dulunya seorang Kristen kemudian menjadi Muslim. Menurut cerita di dalam buku ini, ketika saya membaca, ada sebuah acara selamatan di rumah saudara seorang santri Ahmad Marzuki selaku tuan rumah, yang diadakan pada tanggal 9 Maret tahun 1970. Jadi 1 tahun kemudian buku ini baru cetak. Dan di acara selamatan itu juga dihadiri oleh Kiai Haji Bahaudin Mudari, yaitu seorang penulis buku ini. Tatkala selamatan itu berlangsung, datanglah 2 orang yang bernama Antonius Widuri tadi bersama rekannya yang bernama Markan. Buku ini memang didominasi dialog antara penulis Mudari ini dengan Widuri. Mereka saling adu argumentasi. Widuri yang di pihak Kristen, Mudari yang di pihak Muslim. Lalu apa yang membuat lucu di dalam buku ini, yang membuat saya tertawa ketika membaca buku ini? Karena yang katanya di dalam buku ini, Widuri itu seorang yang katam, seorang Kristen yang hafal ayat-ayat Alkitab. Nyatanya juga kalah telak dengan Mudari. Bukan saya berarti memuji kepintaran Mudari, tetapi ada pemaksaan paradigma Islam yang dimasukkan ke dalam paradigma Kristen. Dan juga Mudari juga tidak memahami tentang kekristenan, karena dia juga dikatakan sebagai ahli kristologi. Ya, saya kira itu hanya klaim belaka. Sesuai dengan apa yang di dalam buku ini, Mudari mempersoalkan adanya perselisihan ayat-ayat di dalam Bible, karena dia mengatakan ada campur aduk karangan manusia. Tentu itulah bukan kitab suci, bukan wahyu. Ya, kalau seperti ini pemaksaan paradigma, konsep Islam yang dipaksakan ke dalam Kristen. Kalau soal wahyu jelas Alkitab bukan wahyu untuk Islam, tetapi wahyu bagi Kristen. Ya silakan, Al-Quran itu adalah wahyu bagi Islam, tetapi bukan wahyu dari Kristen. Jadi Alkitab Kristen bukan turun dari langit seperti layaknya Al-Quran di dalam, seperti konsep Islam. Alkitab ditulis oleh si penulis berdasarkan ilham Roh Kudus, ditulis dalam ragam bahasa, ragam budaya. Salah satu contoh, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian di zaman yang berbeda, penulisan ditulis di dalam bahasa Arab, yaitu kitab Daniel. Kemudian berganti zaman, ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, ini menunjukkan bahwa penulisan Alkitab tidak hanya pada satu zaman, tidak hanya pada satu bahasa, tidak hanya pada satu nabi, bahkan berbagai macam nabi. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran satu zaman, satu masa, satu nabi, satu bahasa pula, bahasa Arab. Nah, ini yang berbeda. Apakah di dalam Al-Quran tidak ada perselisihan? Tentu ada.
Selisih dalam Quran juga terjadi. Contohnya di dalam surat An-Naml dan surat Al-Qasas. Itu juga demikian. Bahwa di sana sering dijumpai karakteristik atau kondisi jiwa yang berbeda, padahal masih dalam satu kejadian yang sama. Satu lagi, kemudian ada kejadian yang tidak pernah terjadi, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Ini bukan saya yang mengatakan. Ini adalah seorang sarjana Islam di dalam karyanya Al-Quran Bukan Kitab Sejarah. Penulisnya bernama Muhammad Ahmad Khalqullah. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Katanya menuduh Alkitab ada selisih di dalam kontradiksi di dalam ayat-ayatnya. Dan ini juga terjadi dalam Quran kok. Seharusnya kalau satu zaman satu bahasa satu nabi, harusnya tidak ada perbedaan karena satu penulis. Ya kan? Itu terjadi dalam Al-Quran. Itu yang dipersoalkan oleh mudaris penulis tentang perselisihan ayat. Kemudian selain daripada itu ada mudaris tidak mengerti makna Tuhan di dalam perjanjian lama dan makna Tuhan dalam perjanjian baru. Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan Allah atas alam semesta, ya. Sedangkan Allah adalah hakikat keberadaan Sang Pencipta itu sendiri. Tuhan di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada teks tetragrammaton, yaitu Yod-Heh-Vav-He, 4 huruf suci yang kemudian oleh orang-orang Yahudi dibaca dengan Adonai yang artinya Tuhanku. Sedangkan Tuhan yang merujuk kepada Yesus adalah kaitannya dengan nubuat Sang Mesias. Di dalam Mazmur pasal 110 ayat yang ke-1 berbunyi Neum Hashem Laduni Shifle Yemini. Duduklah kamu di sebelah kananku. Selain daripada itu, saudara-saudara, Yesus disebut Tuhan, tidak meniadakan keesaan Allah, tetapi untuk menegaskan keilahian Yesus sebagai firman Allah adalah Allah, firman Allah yang tinggal di dalam diri Allah, firman Allah yang satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Di dalam kekristenan sudah clear sejak abad awal. Lalu bagaimana dengan Islam? Ada yang mengatakan firman Allah itu ciptaan, ada yang mengatakan firman Allah bukan ciptaan. Mana yang konsisten? Bahkan menurut tradisi Islam, di dalam sejarah Islam sendiri, kelompok Mu'tazilah yang memahami firman Allah adalah ciptaan sempat menjadi masa keemasan pada dinasti Abbasiyah tatkala masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian Mudari dan Luduri juga sama-sama konser ternyata. Mereka juga tidak mengerti tentang makna anak. Ya, anak Yesus disebut sebagai anak Allah. Ya jelas Yesus sebagai anak Maria, karena Yesus lahir dari rahim Maria. Yesus itu sepenuhnya manusia sebab dia lahir dari rahim Maria. Yesus juga anak Allah. Bukan berarti Allah itu beranak seperti pemikiran Mudari yang primitif. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kekristenan meyakini itu. Tetapi anak, menurut Santo Irenaeus, anak adalah kiasan. Di dalam makna kiasan, menunjukkan praeksistensinya sebagai firman Allah yang tinggal di dalam Allah. Jadi firman Allah itu yang ada di dalam diri Allah itu menyatakan diri, menyatakan siapa Allah, mewahyukan. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini yang mengatakan Irenaeus. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus murid dari Rasul Yohanes langsung, masa tidak percaya. Kemudian mengenai Tritunggal, di dalam buku ini tertulis Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tidak ada. Mana ada ayat seperti itu secara eksplisit. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 saja Yesus mengatakan, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tertulis dalam teks aslinya, baptison testo onomato patros kito iu kito agio pneumatos. Di sana terdapat kata onoma yang artinya satu nama. Satu nama.
bukan onomatik, nama-nama. Artinya Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu nama. Maka dari itu Mudari mengatakan di dalam bukunya, Tuhan kok disalib, lalu melakukan penebusan. Sebetulnya ini juga paralel dengan Al-Quran ya, yang dimengerti oleh saudara Muslim. Al-Quran itu diyakini sebagai firman Allah. Misalkan seseorang membawa Al-Quran sambil berjalan kaki, kemudian dia terantuk batu, Al-Qurannya jatuh ke tanah yang ada genangan air. Kemudian Al-Quran itu basah karena masuk ke genangan air tadi. Pertanyaannya, yang basah adalah fisik kertas Qurannya atau firman Allah yang qadim bersama diri Allah itu tadi? Ya tentu yang basah adalah fisik kertasnya, Al-Qurannya itu. Bukan basahnya itu melanda firman Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Begitupun juga, misalkan Quran terbakar, yang terbakar adalah fisik kertasnya, bukan melanda firman Allah yang qaimah fidzati ta'ala. Nah, jikalau saudara-saudara Muslim bisa mencerna logika seperti ini, maka tentunya bisa memahami apa yang terjadi pada diri Yesus. Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mati dalam keadaannya manusia. Nah, matinya itu tidak melanda firman Allah yang ada Allah tadi. Tidak pernah ada Allah itu mati. Sebetulnya masih banyak yang saya kritisi di dalam buku ini, tetapi saya hanya mengambil sebagian saja. Selanjutnya mengenai penebusan dan dosa waris. Mudari mengatakan bahwa dia tidak mengakui adanya dosa waris karena tidak mungkin dosa Adam dan Hawa itu ditanggung oleh anak-anaknya, keturunannya. Ya jelas, tidak ada yang ditanggung oleh anak-anaknya. Dosa itu ditanggung kepada dirinya sendiri yang berbuat dosa. Tetapi keadaan sekarang ini adalah merupakan akibat dari Adam dan Hawa tadi. Penebusan dosa terkait dengan dosa asal, di mana manusia pertama telah menyalahgunakan kehendak bebasnya. Untuk apa? Untuk memberontak kepada Allah dengan ketidaktaatan atas perintah Allah. Perintah apa? Perintah untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ada atau dalam ranah dialog teologis antara Kristen dan Islam ini seringkali disalahpahami ya, bahwa seolah dosa orang tua diwariskan kepada anak sehingga bertentangan dengan keadilan Allah. Ya sebetulnya penegasan orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri kita jumpai di dalam Yeskiel pasal yang ke-45 ayat yang ke-17. Di sana korban penebusan dosa yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai hakatah. Dan itulah yang berkaitan dengan dihapuskannya dosa dengan korban pengganti. Nah, pengganti inilah yang disebut sebagai kippur. Makanya orang-orang Yahudi merayakan yang namanya Yom Kippur, hari pendamaian, hari penebusan. Kalau di dalam bahasa Arab adalah kafarat. Sebetulnya asas pembalasan ini juga paralel dengan Quran. Dikatakan wa katabna alaihim fihanan nafsa bin nafsi wal aini bil aini wal anfa bil anfi. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga. Ini juga ada di dalam Quran. Hal sistem kafarat ini juga sangat lazim digunakan di dalam fikih Islam. Seperti halnya secara tidak sengaja membunuh orang Islam ialah memerdekakan hamba mukmin, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai apa? Sebagai tanda pertobatan. Itu tertulis juga di dalam surat An-Nisa ayat 92. Lalu orang yang melanggar berjima pada hari bulan Ramadan, maka kafarat juga dilakukan. Selanjutnya ada juga di dalam hadis tertulis demikian, ma'al gulamu aqiqatun fi ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha.
Artinya berbareng kelahiran seorang anak adalah akikoh, maka tumpahkanlah darah untuknya dan hilangkanlah gangguan. Jadi semua anak bayi tergadaikan dengan akikohnya pada hari ketujuh disembelihnya, dengan disembelihnya hewan kurban, yaitu kambing misalnya. Jadi juga terdapat di dalam hadis Abu Dawud. Saya kira itu yang saya kritisi di dalam buku ini. Saya himbau bagi saudara-saudara Kristen supaya terus belajar dan menggali apa yang kita yakini. Kemungkinan juga Widuri tidak memiliki data-data primer, literatur sumber-sumber primer gereja. Maka saya juga menghimbau saudara-saudara Kristen untuk memiliki data-data primer, sumber-sumber primer gereja. Saya juga berharap di dalam ranah dialog teologis Kristen dan Islam dapat membangun dialog yang sehat, dialog yang jujur, dialog yang tidak saling memaksakan paradigma, tetapi menilai sudut pandang dari apa yang kita yakini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamashiach.